Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 9 saham diskon besar, kembali ke harga tahun 2007 sampai 2011. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sudah menjadi hal umum jika harga saham naik dan turun. Semua investor tentu berharap dalam jangka panjang harga saham akan naik. Tapi kenyataannya ada beberapa saham yang harganya malah turun, bahkan balik lagi ke harga 10 tahun sebelumnya. Kondisi ini mungkin menyedihkan bagi yang punya sahamnya, tapi di satu sisi menjadi suatu kesempatan bagi mereka yang ingin mencari saham diskon. Nah, saat ini Mimin mau sharing 9 saham yang harganya turun mendekati harga 10 tahun terakhir. Meski harganya turun, namun pada kenyataannya 9 saham ini masih mampu menghasilkan laba dan ada beberapa yang labanya naik dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, masih ada yang punya valuasi rendah dari sisi PER dan PBV. Apakah ada saham yang bisa dibeli? Mari kita bahas saja. Oh ya, tapi seperti biasa selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin bisa rugi jika beli saham ini. Disclaimer on tetap berlaku ya. Saham pertama, Excel. Harga saham saat video ini dibuat di angka 2760, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, Excel pernah turun hingga ke angka 1315, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 52% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 20,09 triliun dengan laba 1,29 triliun. Laba perusahaan mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield 1,15% dengan valuasi PER 22,98 kali dan PBV 1,47 kali. Dari sisi rasio keuangan, Excel punya ROE 6,41% dengan DER 262,16%. Saham kedua, SMGR. Harga saham saat video ini dibuat di angka 6.675, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2009. Dalam beberapa tahun terakhir, SMGR pernah turun hingga ke harga 5.475, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 18% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 36,15 triliun dengan laba 2,02 triliun. Laba perusahaan mengalami penurunan di mana turun dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield 2,82% dengan valuasi PER 19,59 kali dan PBV 1,10 kali. Dari sisi rasio keuangan, SMGR punya ROE 5,59% dan DER 101,57%. Saham ketiga, BDMN. Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 2.420, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2009. Dalam beberapa tahun terakhir, BDMN pernah turun hingga ke harga 1.620, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak di 33% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 44,54 triliun dengan laba 1,57 triliun. Laba perusahaan mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield 1,49% dengan valuasi PER 15,04 kali dan PBV 0,53 kali. Dari sisi rasio keuangan, BDMN punya ROE 3,53% dengan DER 330,40%. Saham keempat, MNCN. Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 975, yang dimana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, MNCN pernah turun hingga ke harga 675, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 31% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 16,27 triliun dengan laba 1,68 triliun. Laba perusahaan mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen 0,82% dengan valuasi PER 6,54 kali dan PBV 0,90 kali. Dari sisi rasio keuangan, MNCN punya ROE 13,79% dengan DER 20,76%. Saham kelima, LSIP.
Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 1445, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2007. Dalam beberapa tahun terakhir, LC pernah turun hingga ke harga 270, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 81% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 10,17 triliun dengan laba 991 miliar. Laba perusahaan ini mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield 1,38% dengan valuasi per 9,95 kali dan PBV 0,97 kali. Dari sisi rasio keuangan, LC punya ROE 9,75% dengan DER 16,50%. Saham ke-6 HMSP. Harga saham saat video ini dibuat di angka 910, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2011. Dalam beberapa tahun terakhir, HMSP pernah turun hingga ke angka 520, artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 43% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 29,19 triliun dengan laba 7,14 triliun. Laba perusahaan ini mengalami penurunan di mana turun dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield sebanyak 8% dengan valuasi per 14,83 kali dan PBV 3,63 kali. Dari sisi rasio keuangan, HMSP punya ROE 24,45% dengan DER 81,87%. Saham ke-7 Pegas. Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 1405, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, Pegas pernah turun hingga ke angka 605, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 57% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 2,53 miliar dolar dengan laba 303,82 juta dolar. Laba perusahaan ini mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield sebanyak 0% dengan valuasi per 7,86 kali dan PBV 0,95 kali. Dari sisi rasio keuangan, Pegas punya ROE 12,03% dengan DER 167,34%. Saham ke-8 GJTL. Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 625, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, GJTL pernah turun hingga ke harga 232, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 63% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 7,01 triliun dengan laba 19,34 miliar. Laba perusahaan ini mengalami penurunan di mana turun dibandingkan tahun 2020. Saham ini juga punya dividen yield sebanyak 1,60% dengan valuasi per 84,46 kali dan PBV 0,31 kali. Dari sisi rasio keuangan, GJTL punya ROE 0,37% dengan DER 175,11%. Saham ke-9 BMTR. Harga saham saat video ini dibuat ada di angka 254, di mana tidak berbeda jauh dengan harga di tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, BMTR pernah turun hingga ke harga 160, yang artinya dari harga saat ini masih terdapat jarak 37% untuk turun ke harga terendahnya. Sekarang mari kita lihat laporan keuangannya. Perusahaan punya ekuitas sebanyak 13,57 triliun dengan laba 970,43 miliar. Laba perusahaan ini mengalami kenaikan di mana IPS-nya tumbuh dibandingkan tahun 2020. Saham ini punya dividen yield 0% dengan valuasi per 3,26 kali dan PBV 0,31 kali. Dari sisi rasio keuangan, BMTR punya ROE 9,53% dengan DER 80,84%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi baca saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Thank you.